Aduh, ini ada apa lagi ini? Kemarin tuh baru menerima kabar baik ya. Kok sekarang kabarnya berubah kurang baik kayaknya ini. Jadi teman-teman sudah tahu belum ada berita tentang penolakan besaran ganti kerugian ya? Itu sudah tahu belum? Saya kok jadi khawatir. Ya, saya yakin semua warga yang terdampak juga ikut khawatir dengan adanya berita ini ya. Nah, kabar ini berasal dari Desa Tiron ya. Ini dari Tiron. Sebagian warga di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri itu menolak melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Nah, informasinya ini nilai ganti rugi dari pemerintah yang dipersoalkan ya, karena mereka menilai hasil penaksiran harga tanah jauh dari nilai pasaran. Menurut warga ya, tanah 1 ru itu di daerahnya berada di kisaran 50 sampai 60 juta atau 3.571 sekian sampai 4.285 sekian, itu per meternya, per meter perseginya. Tetapi hasil penaksiran dari pemerintah, harga tanah tol Kediri Tulungagung ternyata jauh dari nilai tersebut. Ganti rugi yang ditawarkan untuk 1 ru yaitu antara 28 sampai 32 juta per ru atau 2 juta sampai 2.285 sekian per meter persegi. Waduh, selisihnya kok banyak sekali. Itu tadi kabar dari Radar ya, yang tertulis seperti itu dari Radar Kediri. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi web Radar Kediri ya. Nanti bisa lengkapnya, ini hanya sekilas saja tadi. Nah, tadi yang dari Radar Kediri itu didukung dengan adanya berita dari Bangsa Online juga. Di situ tertulis dinilai terlalu rendah, warga Tiron tolak nilai ganti rugi jalan tol Kediri Tulungagung. Seorang warga mengatakan bahwa rumah dan tanah miliknya hanya dihargai 1 miliar 61 juta rupiah. Padahal nilai jual sesuai pasaran bisa mencapai 2,5 miliar. Sebenarnya kami sangat mendukung pembangunan jalan tol ini, tetapi kami juga minta ganti rugi yang wajar sesuai harga pasar di lingkungan kami. Itu yang tertulis di Bangsa Online. Di sini saya merasa bingung sebenarnya. Kenapa dari apresial menilai harga jauh dari pasaran? Kenapa itu? Saya juga bingung di situ. Dengan harga di bawah harga pasaran ini, kemungkinan warga yang terdampak tidak akan bisa membeli tanah atau rumah pengganti yang sesuai dengan harapan. Kenapa? Ya karena harga tanah di sekitarnya sudah tinggi, lebih tinggi dari penaksiran harga yang ditetapkan. Saya yakin setiap orang jika pindah tempat tinggal, pasti mengharapkan tempat yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya. Tetapi saya juga percaya warga tidak meminta yang tingginya harga tersebut tidak wajar. Mereka hanya mengharapkan harga yang wajar. Oke, kita coba intip undang-undangnya ya, terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum. Ini pada pasal 36 yang berbunyi, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk 1 uang. Ini sebenarnya sudah saya bahas dulu. 1 uang, 2 tanah pengganti, yang ketiga pemukiman kembali, yang keempat kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di sini jika musyawarah itu benar-benar terjadi, sepertinya warga bisa memilih ganti ruginya. Jika misalkan dirasa uang pengganti tidak disetujui, bisa memilih opsi lain ya, misal tanah pengganti gitu. Jadi tanah diganti dengan tanah, tentunya sesuai yang disepakati. Tetapi sayangnya undang-undang tersebut sudah diperbarui, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi
Satu, pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh dua belah pihak. Nah, ini sama ya. Yang satu, ayat 1 tadi sama, masih sama, tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Tetapi di sini ditambahkan, yaitu ayat 2. Ditambahkan ada penambahan untuk ayat 2 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, di sini dipertegas diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk aturan ini yang belum diketahui isinya seperti apa. Nah, ini kalian bisa baca-baca undang-undangnya ya. Ini undang-undang yang pertama tadi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, bangunan untuk kepentingan umum. Dan yang kedua, yang terakhir yang kita baca tadi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ banyak sekali misal penolakan atau tidak setuju dengan besaran ganti kerugian, sebagaimana langkah-langkahnya ada semua di situ. Jadi bisa dibaca-baca untuk wawasan kita semua ya. Nah, sekarang sebaiknya itu kita mencari bukti-bukti pembelian tanah kita supaya bisa dijadikan referensi harga pasar. Itu kita cari-cari dulu, buka kembali akta jual beli ya, akta jual beli yang kita miliki itu kita coba baca-baca lagi. Di situ ada nilai harga pembelian kita. Jadi nanti semoga itu bisa jadi referensi untuk nilai harga pasarnya. Harusnya sih bisa lebih tinggi ya dari nilai yang tercantum pada akte tanah tadi, akte jual beli maksudnya, atau jual beli. Kenapa? Karena nilai yang tercantum pada akte jual beli tersebut sudah lama, jadi kan nggak mungkin harga tanah semakin lama semakin turun, pasti malah naik gitu ya. Jadi kalau pembeliannya lama itu harganya harusnya lebih tinggi dari saat kita beli. Itu menurut saya seperti itu. Ya, semoga saja ya masalah ini cepat terselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, dan semuanya tidak khawatir dengan adanya berita tadi yang ada demo itu terkait ganti rugi yang di bawah harga pasaran. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah tolong dibetulkan, jika ada yang betul jangan disalahkan. Terima kasih. Ora atut, ora bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.